Kampung Sungai Jingah ini adalah menjadi salah satu kampung para Ya, bangsawan, betul betul ya. keturunan kerajaan, para saudagar-saudagar lah yang berkampung di sini Ya, lah. ya, ya. Dan bubuh harinya lah yang istilahnya berkumpulan lah orang wahid menyambat membangun masjid jami yang Ya, ada nih ya, dan menolak bantuan dari ya Belanda. betul. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamuan pulang lawan ulun Pak Kacil. Apa kabar pian? Kula mamarina wandang sanak berataan. Mudah-mudahan sehat walafiat lah. Nang lagi garing, mudah-mudahan lakas wigas, lakas ampih. Nang lagi berusaha, berdagang, begawi, mudah-mudahan berrezeki nanti kita berataan, rezeki berkah dan berlimpah. Nah, mudah-mudahan kita kayak orang gitu. Nah, nang belum naik haji, kalau naik haji paling kada umroh ya kah. Nah, kapan kita belanda hari ini? Nah, kita belanda hari ini kada jauh. Sebab putar-putar di Banjar aja dulu. Nah, hari ini kita belalah ke kampung nang termasuk kampung Tuha di Banjar, yaitu Sungai Jingah. Nah, nang kayak kehidupan masyarakat di Sungai Jingah, ada apa aja di Sungai Jingah nih? Nah, empat terus video Pak Kacil ini sampai tonton lah, jangan berkejipan, ya kah? Nah, kita berjalan ke Sungai Jingah. Nah, Pak Kacil balalah terus. Sungai Jingah. Nah, kenapa kampung ini disambat Sungai Jingah? Nah, bahari jar banyak benar pohon jingah di sini. Nah, siapa yang tahu pohon jingah? Nah, pernahkah melihat buah jingah? Nah, hari ini kada terlihat lagi pang di kampung sini ada pohon jingah. Nah, kalau bahari mungkin masih banyak pohon jingah. Nah, itu lalu disambat kampung ini Sungai Jingah lah. Nah, itu sejarahnya. Sejak matan zaman kerajaan Banjar sampai penjajahan Belanda, Sungai Jingah ini terkenal dengan kampung elit. Kenapa kampung elit? Nah, karena di sini wadah bubuhan pakampungan pagustian. Nah, orang-orang artinya saudagar, pedagang-pedagang. Kalau ini entrepreneur lah, pengusaha kalau ini. Nah, itu jadi orang-orang elit lah, orang-orang berduit bahari di sini termasuk artinya pejabat-pejabat kerajaan. Nah, ini sampai kelihatan hari ini adalah banyaknya di sini masih rumah-rumah Banjar, rumah-rumah bahari yang masih berdiri megah. Nah, berapa puluh buting banyak rumah-rumah di sini kono-kono rumahnya. Nah, ini bukti bahwa bahari Sungai Jingah itu adalah eh, komplek elit kalau ini. Iya kah? Nah, ini komplek-komplek elit lah. Nah, rumah-rumah orang Banjar di sini bahari. Nah, ya kah? Nah, itu. Nah sebelum kita lanjut, kita berkisah ini dibantu lo video ini supaya banyak yang menonton ya. Kalau di subscribe, di like, di komen, di share video Pak Kacil ini lah. Jangan kadingat picek juga launching notifikasinya. Nah, ya kah? Nah, terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, share video-video Pak Kacil ini lah. Nah, selain banyaknya bobon pagustian yang begana di sini di kampung Sungai Jingah ini juga, nah ada makam Mufti Banjar. Nah, makamnya Surgi Mufti Syekh Jamaluddin Al-Banjari. Nah, yang merupakan cicit daripada Syekh Arsad Al-Banjari. Nah, Sidin ini diangkat menjadi Mufti Banjarmasin pada zaman Hindia Belanda bahari. Nah, Mufti itu ibarat lain itu hakim lah. Nah, hakim. Nah, jadi Sidin hakim di Banjarmasin ini bahari itu. Nah, itu. Tapi Sidin ulama. Nah, juga menyebarkan memberikan pelajaran-pelajaran agama kepada masyarakat Banjar. Nah, itu. Nah, sampai hari ini makam Sidin ada di sini, di Sungai Jingah ini. Nah, banyak dijarahi orang.
Jadi kalau kita hendak ke sini Parak aja. Nah, dari pusat kota Banjarmasin misalnya ya paling 5 sampai 10 menit sampai ke makam sinilah. Nah, itu. Ini salah satu jurang wisata religi di Banjarmasin di Wadah Kasih Wadah Siden ini. Nah, hari ini kita pepanderan lah lawan Pak Gusti Inayatullah Sugianor. Nah, Sidin ini salah satu tokoh lah di wilayah Sungai Jingah dan sekitarnya nih nah. Ya. Nah, jadi ulun sedikit hendak bertakon terkait dengan wilayah Sungai Jingah nih dari artinya kan di Sungai Jingah ini salah satu wilayah yang dulu waktu zaman penjajahan Belanda itu kan sudah rame lah karena udah dengar-dengar di sampai hari ini kan masih kelihatan nih di Sungai Jingah nih banyak rumah-rumah banjar, rumah-rumah bahari kuno nah. Nah, biar bisa kasakan kah kenapa jadi disebut dengan kampung bangsawan Banjar, kampung elit lah istilahnya, kampung orang bahari, orang nang. Memang di Sungai Jingah ini terkumpul beberapa gusti-gustian. Jadi makanya itu diganti apa kampung gusti. Soalnya banyak keturunan dari pangeran-pangeran gitu lah. Termasuk Pangeran Antasari, Pangeran Hidayatullah yang bermakam di Cianjur. Itu jadi dulu turunan-turunan gusti-gusti sebelataan. Namanya turunan-turunan kawin kan kadang kita bahari itu aja kawin tuh pada-padaan aja. Jadi makanya lu gusti itu banyak anunya turun-turunannya. Kejadian yang keluar anu tuh. Itu jadi anunya kalau yang di Sungai Jingah tuh karena memang di dalam rumah Banjar itu saudagar orang itu diamnya di Sugimukti itu nong tokoh-tokoh nong saudagar bahari itu nah. Di Sugimukti itu termasuk Pak Taib Nafis itu nomor membangun Masjid Jami itu nah. Jadi masjid kalau Masjid Jami seorang ini sebelum di situ di pinggir sungai ini kan? Ya, di pinggir sungai di Jalan Panglima Batu ini lah. Langarannya Sinar Masjid. Itu sebelum dibangun masjid Masjid Jami yang ada ini lah. Jadi termasuk Habib Nafis. Pokoknya slogan yang orang di Banjar yang dari Surabaya tempat membantu menurut keterangan membantu membangun masjid Jami itu. Termasuk jadi kadang-kadang bahari orang Belanda bobohan Belanda nak membantu membangun masjid tapi ditolak ya. Iya. Kalau mau gitu nah. Artinya membangun betul-betul sudah sendiri gitu. Artinya ini kumpulan bobohan saudagar Banjar yang tadi dia membangun Masjid Jami ini. Ya. Itu tokoh-tokohan yang orang Banjar yang tokoh-tokoh yang saudagar itu berusaha kan di Surabaya. Jadi apa yang keperluan itu di anunya oleh tokoh-tokohan yang diam di Sungai Jingah. Anunya yang saya tahuan kita yang lagi kabar lagi orang tua lah. Anunya. Artinya memang bujur lah, artinya sekitar wilayah Sungai Jingah sampai ke sana sampai kampung Sasirangan tuh berarti kan wadah orang Banjar nang bangsawan Banjar beganan sini lah betul Gustian Buen Raja. Dan di sini kan makanya di waktu itu dibangun rumah Sultan Pasir yang dari Kalimantan Timur kawin lawan ulang sini nih Gusti dia di sini lah. Gusti di Taluk Masjid ini. Jadi ada sultan dari Pasir juga kawin lawan orang Pegustian dari Banjar sini. Ada. Nah, habis itu lalu membangun juga rumah gana juga di sini. Rumah Sultan Pasir di galari rumah Sultan Pasir. Jadi keluarga yang mana kerjaan itu dibawa diam di rumah Sidin tuh di rumah Sultan gana rumahnya aja panjang banget anunya. Ini malah kalau mampu bisa rumah lagi, situ berdiam manunya. Nah, itu di mana dulu letaknya tuh rumah Sultan Pasir itu? Di pinggir Banyu ini bang, di pinggir sungai nih. Itu kebakarnya tahun 55. Tahun 1955 terbakar. Iya, terbakar. Habis sama sekali itu. Itu yang kebakaran paling besar di Sungai Jingah nih pada waktu itu. Nah. Berarti ya masih ada hari ini bah bagus banget anunya
Nah kalau nang rumah-rumah nang tersisa, nang rumah-rumah Banjar nang ulun lihat mungkin dari Talok itu sampai ke sana tuh kan masih banyak tuh. Tuh rumah-rumah siapa? Rata-rata. Itu rumah-rumah orang silang turunan-turunan yang dari saudagar-saudagar Oh, Sungai rumah Jengah saudara. nang anu tuh nang anunya masih beberapa anu kan Enggak. Ya kalau nang 230 ada pang masih banyak beliau. perumahannya di sini. Memang orang Sungai Jengah saudagar Sungai Jengah tuh bulan rumah tuh Banjar semua nantinya ke belah gitu. Enggak. Jadi banyak tuh anu ada sebagian yang anunya kalau bini anu tuh karena percucuan tuh pengen Hidayatullah bini Sultan Pasir tuh Gusti anu tuh karena percucuan sidin tuh buyut lah kata lah buyut. Nah Masjid Jami ini pang pindah dari pinggir sungai itu ke Tabing nih kira-kira Sesudah selesai Masjid Jami ini dibangunnya tahun berapa lah anunya 19 lah. Aku ada fotonya ada diinjam kawan gitu nah. Foto Masjid Jami itu. Coba aku ini sih malam minjam oleh Pojan. Pakai itu komen Masjid Jami. Tapi ada anunya mulai membangun sampai jadi. Iya. 1934 kan. 1935 aja. 1935 mah. Nah, 1935 lah. Pindah lah. Pindah. Makanya dia silang masjid ngarannya di pinggir danau tuh. Yang bertakbir makam yang Panglima Batu kan situ. Anunya. Itulah jadi sedikit sejarah tentang tadi lah tentang Sungai Jingah nih lah. Jadi artinya bujur aja orang ini bahwa tadi itu di Kampung Sungai Jingah ini adalah menjadi salah satu kampung para bangsawan, betul ya. Kerajaan, para saudagar lah yang berkampung di sini. Nah, dan bubuharinya lah yang istilahnya berkumpulan lah orang wahid menyambat membangun Masjid Jami yang ada nih dan menolak bantuan dari Belanda. Ya, betul. Nah, itulah artinya bagusnya orang kita ya. Jadi Kampung Sungai Jingah ini sudah dicatat oleh Belanda sejak tahun 1880-an. Nah, Sungai Jingah ini Belanda sudah menamai kampung ini Sungai Jingah. Jadi kampung ini kampung yang boleh dikatakan boleh kita sambat kampung tua di Banjar sudah. Artinya pengaruhnya terhadap perkembangan Banjarmasin sangat luas dan menjadi saksi sejarah perkembangan kota Banjarmasin. Sungai Jingah nih menjadi bagian daripada sejarah kota Banjarmasin. Nah, hingga hari ini. Nah, sampai di sini dulu lah kita belalah ke Sungai Jingah. Kampung elit, kampung para saudagar Banjar di masa penjajahan Belanda pada saat itu. Nah, jadi selain daripada mereka memiliki usaha-usaha yang luar biasa, mereka juga artinya para saudagar Banjar yang ada di Kampung Sungai Jingah dan mungkin yang ada di beberapa wilayah di Banjarmasin inilah yang berkumpulan ya orang kita Banjar tuh, berpupuan ya orang kita Banjar tuh untuk membangun Masjid Jami yang saat ini berada di muka sana tuh. Nah, ya kan. Nah, di muka sana. Jadi dulunya Masjid Jami itu adanya di pinggir sungai. Tapi karena mungkin sudah kada terlalu presentatif lagi, kurang gana, lagi pula mungkin adanya erosi ya kan. Nah, lalu akhirnya dipindah ke muka. Nah, itu sejarahnya tadi tuh lah. Nah, Pian nih kira-kira adakah pesan lawan generasi muda ini nang kayak apa supaya kita artinya menjaga kelestarian budaya, nilai-nilai budaya nang Banjar hari ini nih apa? Nah, Pian adakah pesan dulu? Pesan kita tuh apa lah dong generasi muda nang ini nah. Ya kita menjaga kebudayaan budaya kita supaya lestari lah. Jangan kan kebudayaan yang di Datu Bahar itu supaya
diingatkan lah. Diteruskan lah. Ya. Ini akan sampai untuk terus akan datang gitu. Anunya. Artinya jangan sampai hanya Ya, hilang lah ya. hilang begitu. Mudah-mudahan juga pemerintah daerah bisa melestarikan rumah-rumah budaya yang ada di Banjarmasin ini lah. Seperti di sini di Sungai Jingah tuh banyak yang rumah-rumah bahagia yang tertinggal anunya aja lagi. Tertinggal rangkai aja lagi anunya. Ya, mudah-mudahan kalau pemerintah cukup anukan sama memiliki cagar budaya yang untuk generasi yang akan datang dan beranunya. Nah, kira-kira itu yang bisa hari ini Pak Kacil informasikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai tuntung, sampai habis. Terima kasih yang sudah mendukung Pak Kacil Didin, men-subscribe, men-like, men-komen, men-share video-video Pak Kacil Didin lah. Mudah-mudahan kita berataan, sehat aja berataan. Mudah-mudahan kita berajakan aja berataan. Rezeki yang berkah, berlimpah. Nah, amin, amin ya rabbal alamin. Pak Kacil dan akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kacil ini balalah terus.